Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator Madrasah Ma'arif Batang yang kami hormati, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat soal atau membuat template soal untuk aplikasi CBT terbaru MTS Ma'arif 2024. Nah, di video ini sekarang kita akan belajar bagaimana mengimport atau memasukkan soal dari template ke dalam aplikasi CBT yang sudah kita siapkan. Jadi template yang sudah berhasil kita buat kemarin, ya teman-teman ya. Template yang sudah kita berhasil buat kemarin dengan ada template pilihan ganda, kemudian pilihan soal jenis soal pilihan ganda, kemudian ada jenis soal yang esai singkat, kemudian ada jenis soal yang mengurutkan, kemudian ada soal pilihan ganda jamak, kemudian ada lagi soal dengan jenis menjodohkan, kemudian ada lagi dengan jenis soal benar salah atau setuju tidak setuju, kemudian yang terakhir adalah soal uraian panjang, ya, soal uraian panjang. Nah teman-teman, kita akan mengupload soal ini atau memindahkan atau masukkan template soal yang sudah kita buat ke dalam aplikasi. Yang pertama, soalnya kita gabung dulu teman-teman ya. Yang nama-nama uraiannya ini, nama-namanya kita hapus. Jadi ini saya buat itu hanya sebagai penanda untuk memudahkan teman-teman saat belajar saja atau saat membuatnya. Jadi digabungkan seperti ini ya. Soal pilihan ganda itu kita hapus. Ya. Atasnya jangan lupa modulnya ya, modulnya seperti kemarin. Ini modulnya saya ganti ya, biar karena ini masih latihan. Misalkan ini nanti soal untuk UM, maka saya tulis di sini UMBK 2024. Misalkan ini soal untuk UM. Kemudian adalah mapel, topiknya atau mapelnya itu misalkan matematika. Kalau misalkan soalnya misalkan untuk PAT, saya akan buat di sini PAT 2024. Misalkan ini adalah soal kelas 7, maka saya buat di sini adalah 7 matematika. Seperti itu. Ya. Kemudian kita buang lagi keterangan-keterangan. Jadi harus dempet urut gini ya. Harus kita urutkan soalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita juga hapus. Nah, biar ngumpul semua soalnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman soalnya semuanya sudah terkumpul ya, sudah tergabung semua, tidak ada pemisahnya lagi ya. Ini apa ini? PAT 2024 soalnya 7 matematika. Nah, sudah tergabung seperti ini, tinggal kita blok semuanya, soalnya kita blok ya, atau pakai CTRL-A. Kita blok semua soalnya, kemudian kita copy ya, setelah kita klik copy, kita pergi ke aplikasi CBT kita, kemudian kita pilih MS Word Import ya, di menu modul ini ya, menu modul MS Word Import ya, MS Word Import. Kemudian nanti di bagian MS Word Import ini muncul tampilan seperti ini. Kita klikkan di sini, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Kita pastekan di sini, kita tunggu sampai soalnya muncul di sini. Nah, sekarang soalnya sudah masuk ke dalam aplikasi sini ya. Nah, sudah masuk ke dalam aplikasi. Nah, tinggal apa? Kalau nanti ada yang belum rapi bisa dirapikan ya. Kalau ada yang belum rapi bisa dirapikan ya. Pastikan nanti modulnya berwarna merah seperti ini, berwarna bendera merah seperti ini untuk tulisan modul. Untuk yang ini diabaikan tidak apa-apa. Kemudian kita klik proses. Kita klik proses ini ya, proses. Nah, soal berhasil dimasukkan ke dalam database. Kemudian kalau kita klik menu kelola modul, kalau kita mau buka bank soal bisa ke buka bank soal, kalau mau impor lagi bisa ke impor lagi. Nah, kita bisa ke kelola modul. Kemudian di sini sudah ada modul tambahan kita adalah PAT 2024 tadi. Ya. Kemudian kalau kita ke kelola topik, di sini sudah ada modulnya PAT,
topiknya 7 matematika tadi. Nah, kemudian kita juga bisa kelola soal kalau kita mau membuat soal secara manual, tapi kita tidak bahas di sini ya. Kita lebih enak pakai template. Kemudian di sini ada kelola bank soal. Nah, kita sudah buat di sini, nanti daftar modul yang kita buat muncul di sini, dan topik yang ada di modul itu kita nanti muncul di sebelah sini. Ini untuk modul, ini topik. Nah, ini adalah modul PAT yang tadi kita buat. Kemudian topiknya 7 matematika. Nah, ini sambil kita cek teman-teman. Jadi di sini muncul ini 13 jawaban tunggal. Ada 13 pertanyaan dengan pilihan ganda jawaban tunggal. Ada 4 soal pilihan ganda jawaban jamak, jawabannya lebih dari 1. Kemudian ada 4 soal jawaban bebas, artinya maksudnya isai atau uraian. Karena tadi kita membuat dua isai singkat dan 2 uraian. Kemudian mengurutkan jawaban, mengurutkan dan menjodohkan itu jadi 1, bahasanya di sini mengurutkan. 4. Tadi karena menjodohkan 2, mengurutkan 2. Nah, kita lihat di sini, kita jangan lupa setelah kita upload itu kita cek dulu soalnya sudah sesuai atau belum, termasuk kuncinya ya. Kalau yang hijau ini berarti kunci jawabannya, dan nilainya di sini 100 otomatis. Nah, ini ya. Ini kunci jawaban nilai 100, kita cek jangan sampai ada yang pilihan ganda. Di sini kan muncul ini. Pilihan ganda. Ini jenis soal pilihan ganda, berarti tunggal ya. Pilihan ganda tunggal berarti kunci jawabannya harus 1. Makanya kalau nanti ada kunci jawaban yang 2, harus kita edit seperti itu. Kita periksa dulu, kita cek dulu soal yang kita buat ya sampai nomor 13. Kemudian ini adalah tadi ya, nama ibu kota Indonesia. Nah, ini Jakarta. Nah, nama ibu kota ini Jakarta, ini sudah berwarna hijau ya, artinya ini kunci jawabannya karena hanya 1 saja ya untuk uraian ya kunci jawabannya. Kemudian untuk yang mengurutkan otomatis akan berwarna hijau semua seperti ini. Ini baru dikatakan benar ya, karena ini sudah urut masuk ya. Untuk mengurutkan ini, untuk checkbox, nah ini nilainya di sini tidak muncul ya teman-teman. Untuk yang checkbox, untuk yang jamak ini tidak muncul di sini nilainya, tapi nanti sistem otomatis akan memberikan nilai karena sistem nanti yang mengolah poinnya secara otomatis. Tapi kalau yang pilihan ganda tunggal itu langsung muncul nilainya di sini. Persentase bobot nilainya 100%-nya muncul di sini. Tapi kalau untuk yang lain itu tidak muncul teman-teman. Nanti secara sistem yang menghitung. Nah, misalnya ini 0. Kemudian ini untuk jamak sama ya, 0. Kemudian untuk contoh soal yang menjodohkan ya, menjodohkan. Nanti tampilannya seperti ini, di editing aplikasinya. Nah, ini. Kemudian ini true false, berarti yang jawabannya harusnya true, yang harusnya benar itu di warna hijau, di yang lain berarti nanti harusnya jawabnya salah. Kemudian untuk isainya seperti ini. Nah, ini berarti sudah benar. Nah, kalau misalkan ada jawaban yang salah atau tidak sesuai, teman-teman bisa menggunakan menu edit. Menu edit, misalkan ini yang soal menjodohkan misalkan salah, kita bisa klik edit. Nah, di sini kita bisa mengeditnya teman-teman. Nah, di sini kita belum bisa membaca secara utuh soalnya karena ini dalam bentuk masih dalam bentuk PHP. Kita harus load editor. Nah, biar terbaca seperti ini. Nah, teman-teman bisa diedit di sini. Untuk mengolah jawabannya bisa klik di sini. Ya, tapi ini untuk jawaban pilihan ganda. Urut seperti ini. Untuk jawaban yang bentuknya tadi menjodohkan, ini klik sini. Teman-teman load, ini berarti jawaban A tadi ya. Kita bawah nomor 2 load, ini berarti jawaban B. Tinggal dibetulkan. Kalau sudah, kita tinggal klik update. Ya, untuk memperbarui klik update, bukan simpan bahasanya tapi update. Kemudian untuk kembali ke bank soal, klik bank soal. Nah, seperti itu. Sama berlaku juga untuk yang soal-soal yang lain, contohnya yang pilihan ganda bisa ke edit ya. Kemudian ke load editor. Nah, ini untuk mengeceknya, untuk membetulkan, kemudian jangan lupa update setelah dibetulkan. Untuk melihat jawaban dari pertanyaan ini atau pilihan gandanya, ke mengelola jawaban ya, mengelola jawaban ini ya. Jawaban, kemudian opsinya satu persatu ini ditampilkan. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara editnya.
Nah, kemudian bagaimana jika ada pilihan ganda yang jawabannya belum hijau, masih misalkan masih putih seperti ini. Nah, ini ya. Pilihan ganda jawabannya masih putih belum hijau. Kita cukup tinggal klik di centang ini, teman-teman. Nah, ini. Klik centang, oke, kemudian oke. Nah, maka akan kunci jawabannya akan terisi. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini, yaitu cara untuk memasukkan template yang sudah kita buat ke dalam aplikasi. Nah, nanti teman-teman untuk template yang dari K3M itu bisa berupa nanti Microsoft Office seperti tadi, jadi teman-teman masukkannya seperti itu, atau nanti juga bisa berupa file XML yang nanti tinggal diimport saja seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa simak ulang videonya, ditonton lagi videonya agar lebih jelas. Kalau tetap belum paham, nanti teman-teman bisa saling bertanya ataupun kita saling sharing di grup ya. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.